Malam hari bukanlah sekadar jeda biologis untuk mengistirahatkan tubuh yang lelah setelah seharian bertarung dengan tuntutan dunia. Ia adalah sebuah ruang sakral, sebuah ambang pintu di mana topeng-topeng sosial kita mulai retak dan jati diri yang sesungguhnya mulai berbisik di tengah kesunyian yang mencekam namun menenangkan. Saat kebisingan kota mulai mereda, saat cahaya lampu jalanan menjadi satu-satunya saksi bisu, dan saat notifikasi ponsel tidak lagi mampu mengalihkan perhatian kita, disitulah kita benar-benar bertemu dengan diri kita sendiri tanpa filtrasi. Kegelapan malam memberikan kontras yang tajam bagi kejernihan pikiran. Ia memaksa kita untuk menanggalkan peran sebagai karyawan, anak, orang tua, atau pasangan, dan kembali menjadi manusia yang telanjang di hadapan eksistensinya sendiri. Di momen-momen inilah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita abaikan karena kesibukan siang hari mulai muncul ke permukaan, menuntut jawaban yang tidak bisa lagi kita tunda dengan alasan tidak punya waktu. Dunia seringkali menuntut kita untuk selalu produktif, selalu bergerak, dan selalu memiliki jawaban atas segala hal. Namun malam hari justru menawarkan hal yang sebaliknya. Ia menawarkan pertanyaan. Merenung di malam hari bukanlah tanda kelemahan atau kegalauan yang tidak berdasar, melainkan sebuah bentuk keberanian intelektual dan spiritual untuk mengevaluasi apakah jalan yang kita tempuh sudah selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Tanpa kontemplasi, hidup hanyalah sebuah rangkaian reaksi otomatis terhadap rangsangan luar, sebuah narasi yang ditulis oleh orang lain, di mana kita hanyalah aktor figuran yang lupa pada naskah aslinya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan keheningan ini untuk menyelami 5 pertanyaan mendalam yang mampu menjadi kompas moral dan emosional bagi perjalanan hidup kita ke depan. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk membuat kita merasa bersalah, melainkan untuk memberikan cahaya pada sudut-sudut gelap batin kita yang membutuhkan perhatian dan perbaikan. 1. Apakah hari ini aku benar-benar hidup atau hanya menjalani rutinitas? Pertanyaan pertama ini seringkali menjadi yang paling menyesakan karena ia membedah perbedaan mendasar antara eksistensi biologis dan kehadiran secara sadar. Kita sering terjebak dalam apa yang oleh para psikolog disebut sebagai mode pilot otomatis, di mana kita bangun, bekerja, makan, dan berinteraksi tanpa benar-benar meresapi setiap detiknya. Seolah-olah kita hanyalah sekadar mesin yang menjalankan perangkat lunak yang sama berulang kali. Ketika Anda berbaring malam ini, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah ada momen hari ini di mana Anda merasa benar-benar terhubung dengan diri Anda sendiri atau dengan orang lain? Ataukah hari ini hanyalah pengulangan dari hari kemarin, sebuah loop tanpa henti yang hanya dibedakan oleh tanggal di kalender? Rutinitas memang memberikan keamanan dan struktur, namun tanpa kesadaran, rutinitas bisa menjadi penjara yang mematikan kreativitas dan kegembiraan hidup yang autentik. Menjalani hidup dengan kesadaran penuh berarti kita memiliki otoritas atas pilihan-pilihan kita, sekecil apapun itu, bukannya sekadar mengikuti arus ekspektasi masyarakat atau tuntutan pekerjaan yang tak ada habisnya. Jika Anda merasa bahwa hari ini Anda hanya bertahan hidup, bukannya benar-benar hidup, maka inilah saatnya untuk menyadari bahwa hidup adalah koleksi dari momen-momen sekarang, bukan tujuan akhir yang akan dicapai di masa depan. Malam hari memberikan perspektif bahwa waktu adalah komoditas yang paling berharga dan terbatas. Setiap hari yang dijalani hanya dalam rutinitas tanpa makna adalah peluang yang hilang untuk pertumbuhan jiwa. Dengan mengajukan pertanyaan ini, kita memicu kesadaran untuk mulai menyisipkan makna ke dalam tindakan-tindakan kecil kita besok pagi, mengubah rutinitas yang membosankan menjadi sebuah ritual yang penuh tujuan. 2. Apa hal yang paling aku syukuri hari ini? Setelah membedah rutinitas, pertanyaan kedua membawa kita pada frekuensi yang lebih tinggi, yaitu syukur, sebuah konsep yang sering dianggap klise, namun memiliki kekuatan transformatif yang luar biasa bagi kesehatan mental dan kebahagiaan jangka panjang. Di tengah kecenderungan otak manusia yang lebih mudah mengingat hal negatif atau kegagalan,
negativity bias, secara sengaja mencari hal-hal yang patut disyukuri di malam hari adalah sebuah latihan untuk melatih kembali sirkuit saraf kita agar lebih peka terhadap kebaikan. Hal yang disyukuri tidak harus berupa pencapaian besar seperti kenaikan jabatan atau kemenangan lotre. Seringkali, kebahagiaan justru bersembunyi di balik hal-hal sederhana. Hangatnya kopi di pagi hari, percakapan singkat namun bermakna dengan seorang kawan, atau sekadar fakta bahwa Anda masih memiliki atap untuk berteduh dan tempat tidur yang nyaman. Syukur adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali dengan kelimpahan yang sudah ada di sekitar kita, yang seringkali tertutup oleh kabut keinginan kita yang tak pernah puas. Dalam perspektif psikologi positif, syukur di malam hari berfungsi sebagai penutup emosional yang damai, yang membantu menurunkan tingkat hormon stres kortisol dan mempersiapkan tubuh untuk tidur yang lebih berkualitas. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, bukannya apa yang belum kita capai, kita sedang membangun sebuah benteng ketahanan mental yang akan melindungi kita saat badai kehidupan datang menerjang. Pertanyaan ini memaksa kita untuk melakukan scanning terhadap hari yang telah berlalu dengan filter positif, menemukan permata-permata kecil di tengah kerikil kesulitan. Dengan menutup mata dalam keadaan bersyukur, kita menanamkan pesan ke dalam alam bawah sadar bahwa hidup dengan segala kerumitan dan tantangannya tetaplah sebuah anugerah yang layak untuk dirayakan. Ini adalah cara kita menyatakan pada semesta bahwa kita menghargai setiap inci dari pengalaman manusia yang diberikan kepada kita hari ini. 3. Kesalahan apa yang aku lakukan hari ini? Berpindah ke area yang lebih menantang, pertanyaan ketiga mengajak kita untuk melakukan refleksi moral dan etis tanpa harus terjatuh ke dalam jurang penghukuman diri yang destruktif. Stoikisme mengajarkan bahwa evaluasi malam hari adalah waktu untuk menjadi hakim yang adil bagi diri sendiri. Tegas namun penuh pengertian. Tanyakanlah, di mana aku kehilangan kendali emosi hari ini? Apakah ada kata-kata yang keluar dari mulutku yang melukai perasaan orang lain? Apakah aku menunda kewajiban karena rasa malas? Atau mungkin aku telah berkompromi dengan integritas demi kenyamanan sesaat? Mengakui kesalahan bukanlah tanda kegagalan permanen, melainkan bukti bahwa Anda adalah manusia yang sedang bertumbuh. Seseorang yang tidak pernah mengakui kesalahannya adalah seseorang yang telah berhenti belajar. Malam hari adalah tempat yang aman untuk mengakui kelemahan-kelemahan ini karena tidak ada mata yang menghakimi selain mata batin Anda sendiri. Kejujuran pada diri sendiri mengenai kesalahan hari ini adalah langkah pertama menuju transformasi karakter yang sejati. Seringkali kita menyalahkan keadaan atau orang lain atas ketidaknyamanan yang kita rasakan. Namun dengan merenungkan tindakan kita sendiri, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Ini bukan tentang meratapi masa lalu yang tidak bisa diubah, melainkan tentang mengekstraksi hikmah dari setiap kesalahan agar kita tidak mengulanginya di masa depan. Jika Anda menyadari telah melakukan kesalahan, biarkan rasa penyesalan itu menjadi bahan bakar untuk perbaikan, bukannya beban yang membuat Anda sulit bernapas. Maafkanlah diri Anda sendiri setelah mengambil pelajaran tersebut karena membawa beban rasa bersalah yang tidak terselesaikan ke dalam tidur hanya akan meracuni energi Anda untuk menghadapi hari esok. 4. Apakah hari ini membawaku lebih dekat ke tujuan hidupku? Pertanyaan keempat berurusan dengan visi jangka panjang dan konsistensi. Ia adalah ujian bagi kompas tujuan hidup kita di tengah hiruk-pikuk distraksi modern. Kita semua memiliki impian, visi, atau tujuan besar, namun seringkali hari-hari kita habis hanya untuk memadamkan api masalah-masalah kecil yang mendesak namun tidak penting, sehingga tujuan utama kita terabaikan. Malam hari adalah waktu untuk mengukur jarak antara posisi kita saat ini dan destinasi yang kita tuju. Apakah tindakan, percakapan, dan penggunaan waktu Anda hari ini mencerminkan prioritas utama Anda? Ataukah Anda hanya berjalan di tempat, menghabiskan energi untuk hal-hal yang pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Pertanyaan ini membantu kita memisahkan antara kesibukan, busyness, dan produktivitas yang bermakna, effectiveness.
Satu langkah kecil yang konsisten setiap hari jauh lebih berharga daripada satu lompatan besar yang hanya dilakukan sesekali. Jika jawabannya adalah tidak, janganlah berkecil hati, melainkan gunakan kesadaran ini sebagai peringatan untuk mengatur ulang strategi Anda besok pagi. Mungkin tujuannya bukan hanya tentang karier atau materi, melainkan tentang pertumbuhan karakter, kesehatan, atau kualitas hubungan dengan orang-orang tercinta. Apakah Anda sudah menjadi versi diri Anda yang lebih sabar, lebih berilmu, atau lebih sehat hari ini? Dengan menanyakan hal ini setiap malam, kita mencegah diri kita dari tersesat dalam labirin kehidupan yang seringkali menyesatkan. Kita memastikan bahwa setiap matahari terbenam, kita telah maju setidaknya 1 inci lebih dekat menuju cahaya visi yang kita impikan. 5. Jika besok aku diberi kesempatan baru, apa yang akan aku perbaiki? Sebagai penutup dari rangkaian kontemplasi ini, pertanyaan kelima adalah sebuah bentuk optimisme praktis dan persiapan mental untuk masa depan. Malam hari menandai berakhirnya sebuah bab, namun ia juga merupakan persiapan untuk bab baru yang akan dimulai saat matahari terbit. Pertanyaan ini menantang kita untuk merancang strategi perbaikan yang konkret berdasarkan semua refleksi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jika hari ini Anda merasa terlalu mudah marah, besok Anda bisa berjanji untuk mengambil napas lebih dalam sebelum bereaksi. Jika hari ini Anda menyia-nyiakan waktu, besok Anda bisa merencanakan jadwal yang lebih ketat. Ini adalah tentang memberikan niat, intention, pada hari esok sebelum ia benar-benar terjadi. Dengan melakukan ini, Anda tidak lagi bangun besok pagi sebagai orang yang reaktif, melainkan sebagai orang yang proaktif, yang sudah memiliki rencana tempur untuk menjadi lebih baik. Pandanglah hari esok bukan sebagai beban, melainkan sebagai sebuah kanvas kosong yang diberikan kembali oleh semesta kepada Anda. Setiap pagi adalah sebuah kesempatan untuk lahir kembali, sebuah kesempatan untuk memperbaiki narasi yang mungkin hari ini terasa kurang sempurna. Kesadaran bahwa hidup adalah serangkaian kesempatan yang bisa berhenti kapan saja membuat pertanyaan ini menjadi sangat mendesak. Jika ini adalah malam terakhir Anda, apakah Anda akan puas dengan bagaimana Anda menghabiskan hari ini? Jika tidak, maka esok adalah kesempatan luar biasa yang tidak boleh disia-siakan. Dengan menentukan apa yang akan diperbaiki, Anda menanamkan benih perubahan di dalam pikiran bawah sadar Anda saat tidur, sehingga saat Anda terbangun, energi Anda sudah terarah pada pertumbuhan dan solusi, bukan lagi pada penyesalan masa lalu. Malam kini semakin larut dan 5 pertanyaan tadi mungkin telah membuka lapisan-lapisan pemikiran yang selama ini tertutup rapat. Janganlah merasa terbebani jika Anda belum memiliki jawaban sempurna untuk semuanya. Karena tujuan dari meditasi malam ini bukanlah kesempurnaan, melainkan kejujuran dan keberlanjutan proses. Malam adalah rahim di mana perubahan besar seringkali bermula dari bisikan kecil di dalam hati. Ia adalah waktu evaluasi diri yang paling murni. Dengan menjadikan 5 pertanyaan ini sebagai ritual sebelum tidur, Anda sedang membangun sebuah hubungan yang paling penting dalam hidup Anda, yaitu hubungan dengan diri Anda sendiri. Anda sedang belajar untuk mendengarkan suara batin Anda di tengah dunia yang mencoba meneriaki Anda dengan segala ekspektasinya. Ingatlah bahwa setiap hari adalah sebuah siklus kecil dari kehidupan. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk memanen, dan ada waktu untuk mengevaluasi hasil panen tersebut di malam hari. Besok adalah kesempatan baru, sebuah halaman bersih yang menunggu untuk ditulis dengan tinta kebijaksanaan yang baru saja Anda temukan dalam keheningan malam ini. Tidurlah dengan damai, lepaskanlah segala beban yang tidak perlu Anda bawa ke hari esok, dan percayalah bahwa dengan setiap pertanyaan yang Anda ajukan, Anda sedang melangkah menuju versi diri yang lebih autentik, lebih sadar, dan lebih bahagia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Sampai jumpa di cahaya pagi yang baru dengan semangat yang lebih jernih dan tujuan yang lebih pasti. Selamat malam dan selamat bertumbuh.